afdalu ayyamid dunya, hari dunia yang paling afdal adalah hari yang akan kita sambut bersama. Hari apa itu? 10 pertama bulan Dzulhijjah yang akan kita sambut bersama. Afdalu ayyamid dunya, disebutkan afdalu ayyamid dunya, hari dunia, hari-hari dunia yang paling afdal adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, bulan agung, hari yang mulia, hari yang suci, hari yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala menetapkan, mentakdirkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, wassayyi'at, begitu juga keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Nabi kita Muhammad, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian menerangkannya. Faman hamma bihasanatin, siapa orang yang ingin mengerjakan kebaikan, ada keinginan. Man hamma bihasanatin aradaha wa sammama ala fi'liha, artinya punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, tidak dengan lisannya, tidak dengan anggota tubuhnya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tersebut, mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah, punya keinginan tapi tidak mempunyai kemampuan. Punya keinginan, hamma bihasanah, punya keinginan, kemudian subhanallah sampai waktunya tidak mampu, tidak mengerjakannya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah menulis baginya satu nilai kebaikan yang sempurna. Begitu besar dan agungnya kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari karenanya hendaknya bagi setiap mukmin untuk senantiasa mempunyai keinginan-keinginan yang baik. Disinilah dikatakan niyatul mukmin khairun min amalih, niatnya orang beriman lebih mulia dari amalnya. Bahkan besok di hari kiamat ada orang yang mendapatkan pahala membangun masjid, padahal dia tidak pernah membangun masjid. Mendapatkan pahala bersedekah gandum seperti tumpukan-tumpukan pasir, dia pun tidak pernah bersedekah. Kenapa tidak pernah bersedekah? Karena keterbatasan ekonomi dan materi. Maka ketika diserahkan pahala tersebut, dia datang kepada Allah dan bertanya, ya Rabb, dari mana saya dapatkan ini? Saya tidak pernah bangun masjid. Kemudian Allah mengatakan, engkau telah berniat, punya keinginan, tapi tidak punya kemampuan. Dari mana saya dapatkan pahala sedekah? Saya tidak mampu. Iya, kau punya niat, kau punya keinginan. Ingatkah engkau ketika melewati di padang pasir, kemudian engkau melihat tumpukan pasir dan engkau mengatakan, seandainya tumpukan pasir ini adalah gandum dan itu milikku, niscaya aku sedekahkan untuk para fuqara wal masakin. Dan aku mengetahui kesungguhan niatmu, maka aku catat engkau seperti orang yang bersedekah sesuai dengan niatmu. Ini agungnya dan luasnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hamma bihasanatin, siapa orang yang baru punya keinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah tulis satu kebaikan yang sempurna. Ini malam ini niat qiyamul lail, niat surat al-kahfi, niat besok sholat subuh berjamaah. Hajinya orang miskin sholat subuh Jumat berjamaah, itu hajinya orang miskin.
Hajjul masakin, hajinya orang miskin tahu apa? Salat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu hajinya orang miskin. Artinya apa? Pahala salat subuh Jumat berjamaah. Ini yang digarisbawahi, berjamaah. Setiap orang salat subuh di hari Jumat, tapi tidak semuanya berjamaah. Mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Wa aqallu jamaah, dan paling minimal salat berjamaah satu imam dan makmum. Nah, imam saya hitung aja, kada mau dua imam makmum. Ada. Tiap minggu kita dapat haji. Belum lagi ketika setelah selesai salat subuh berjamaah di hari Jumat, ada pengajian, ada ta'lim, duduk lagi sampai terbit matahari, datang waktu isyraq, salat 2 rakaat, dapat lagi pahala haji dan umrah. Begitu. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Nabi Musa ketika membaca di Lauhil Mahfuz tentang keistimewaan umat yang akan datang nantinya, di antaranya adalah ini. Dia mempunyai keinginan tapi tidak mempunyai kemampuan. Artinya dia punya keinginan tapi dia tidak mengerjakan, tetap dicatat satu pahala. Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Rabb, jadikan itu adalah umatku." Kata Allah, tidak bisa, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Beruntung kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Seperti contohnya lagi, dari rumah dengar azan dari rumah, kemudian wudu. Setelah wudu kemudian datang ke masjid, ternyata ketika sampai ke masjid, subhanallah, orang udah pada selesai, udah pada kelar sholatnya. Tapi beda hari Jumat lah. Kalau hari Jumat tidak mungkin datang ke masjid, orang sudah kelar sholat Jumatnya. Artinya ya sholat maghrib atau sholat isya, mau berjamaah udah wudhu dari rumah, datang ke masjid, tahu-taunya udah kelar sholatnya. Kemudian dia balik ke rumahnya. Maka orang yang semacam itu, hamma bihasanatin falam ya'malha, dia punya keinginan tapi tidak ada punya kemampuan, dan dia belum sempat melakukannya. Orang udah sholat, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Masya Allah. Begitu. Dari karenanya kan cerita orang yang membunuh 99 orang, disempurnakannya 100 sama rahib, orang yang ahli ibadah. Ketika mendengar orang ini membunuh 99 orang, dia hanya memandang dosanya, tidak memandang luasnya ampunan Allah. Dia mengatakan, tidak ada taubat bagimu. Dibunuhnya 100, genap jodah 100. Tapi yang namanya cahaya taubat masih ada di dalam hati. Mencari lagi solusinya apa? Ketemu sama orang yang alim, arif. Dia cerita, kemarin saya bunuh 99 orang, datang ke ahli ibadah, dia bilang tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk bertaubat, maka saya genapkan 100. Nah sekarang, apakah masih bagi saya bisa untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang tersebut mengatakan, man yahul bainak wa bainallah, siapa yang bisa menghalangi antara engkau dengan Allah? Tapi masalahnya satu, engkau tinggal di mana? Nah ini, tinggalnya di mana? Bilang tinggal saya di kampung ini. Oh, itu kampung Texas. Tapi tidak ada dalam hadis Texas. Maksudnya kampung-kampung kebanyakan mayoritasnya orang di sana melakukan kemungkaran, melakukan keburukan. Itu tidak baik. Ini menunjukkan dari cerita Nabi tersebut bahwasanya lingkungan sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter seseorang. Wabil khusus lingkungan yang lebih privasi lagi adalah lingkungan keluarga. Dari karenanya para laki-laki kita dianjurkan untuk mencari jodoh itu perempuan yang salehah. Kenapa? Karena itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Dan yang jadi kepala sekolahnya ya suaminya.
yang jadi kepala sekolahnya. Madrasahnya bagus, kepala sekolahnya nggak becus. La haula wala quwata illa billah. Maksud nggak becus seperti apa? Kepala sekolahnya bangun sekolah dari uang haram. Sebagus apapun madrasahnya, tidak akan pernah di sana melahirkan sebuah generasi yang soleh dan solehah. Begitu. Di mana tinggalnya? Oh, itu di tempat tidak baik. Udah pindah ke tempat fulani, itu mayoritasnya orang paling banyak ibadah di sana. Nah, dari karenanya sebelum bikin rumah lihat dulu lingkungan siapa. Lingkungan siapa? Nah, apakan lagi kalau meninggal dunia, kubur kita dekat siapa? Kubur dekat orang yang meninggal overdosis. La haula wala quwata illa billah. Panasnya sampai ke sebelah. Wafat kita meninggal dunia, dikubur di sebelah orang yang selama di dunia kada bersembahyangan. La haula wala quwata illa billah. Tuh nular panasnya. Cari tempat yang baik. Anak muda cari teman yang baik. Di tempat pekerjaan saya, teman-teman saya jarang ada yang sholat. Udah, itu jadi lahan dakwah kita untuk mengajak mereka agar sholat. Dan kita ketika mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, bukan berarti diri kita merasa lebih baik dari diri mereka, tapi ini adalah tugas sebagai umat Nabi Muhammad. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bukan urusan ulama amar ma'ruf nahi munkar, tapi tugas setiap umat yang merasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Cari lingkungan. Disuruh pindah, udah pindah aja dah. Pindah ke tempat sana, ke tempat fulani, itu banyak orang yang ahli ibadah di sana. Pindah, ternyata di pertengahan jalan datang kematian. Belum sempat ibadah, hanya taubat kepada Allah. Belum sempat ibadah. Sehingga malaikat rahmat dengan malaikat azab rebutan. Bilang malaikat azab, ini bagian saya. Kata malaikat rahmat, tidak, ini bagian saya, karena dia udah taubat kepada Allah. Karena Nabi Muhammad mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang udah taubat dari dosanya itu sama seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ini kita pelaku maksiat semuanya. Jangan pernah berhenti bertaubat kepada Allah meskipun kita sering melakukan dosa. Kalau bukan kepada Allah kita meminta ampun, kepada siapa lagi kita meminta ampun? Kalau tidak ada yang boleh untuk memanggil nama Allah melainkan orang-orang yang ahli ta'ah, terus siapa lagi yang dipanggil, yang dipanggil oleh para ahli maksiat? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat bilang, ini bagian saya. Malaikat azab, ini bagian saya. Disuruh oleh Allah taala, ukur dulu. Diukur, malaikat ngukur. Kada tahu pakai meteran, pokoknya diukur. Tapi subhanallah, kemuliaan, ini kemuliaan bagi orang yang datang taubat kepada Allah. Kedatangannya disambut oleh Allah. Apakan lagi kalau kita datang dari pintunya. Di mana pintunya? Pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya Habib Ali Habsyi mengatakan, man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaif. Ma raja' min dzaka khaib. Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Ighfir ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل عيب وتعم الألا جمعا
Man tawajjah nahwa babik, siapa orang yang datang kepada Allah melalui pintunya Nabi Muhammad, pintu engkau wahai Rasulullah, ma raja' min dzaka khaib, dia tidak akan pernah pulang dari pintu tersebut dalam keadaan tangan hampa. Dari karenanya kalau minta kepada Allah, datang kepada Allah dari pintunya. Siapa pintunya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah anta laha anta babullah wal qiblati ya Rasulullah salamun alaik fasalir rahmah ya Rasulullah anta laha anta qaiduna ilal hadrati ya Rasulullah salamun alaik fasalir rahmah fi hajati anta babullah wal kiblati. Ighfir dhanba abdin qad ata nahwaka taib. Ampuni dosa seorang hamba yang datang kepada engkau dalam keadaan taubat. Dari karenanya kata Habib Ali Habsyi, mashi kama majma'il maulid yujallil kurub dha waqad taubatak ya al-'asi idza batatub dha waqad taubatak ya syarid idza bataub dha jama' la syak tughfar buh jami'udz dzunub. Tidak ada perkumpulan yang lebih efektif di dalam mengangkat segala problem dalam kehidupan ini melebihi daripada perkumpulan yang di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi Muhammad. Dza waqad taubatak ya al-'asi idza batatub. Nih saatnya, waktunya engkau wahai tukang maksiat kalau ingin taubat kepada Allah. Tuh waktunya. Dza waqad taubatak ya syarid idza bataub. Wahai orang yang udah kabur dari rahmat Allah, ini waktunya engkau kembali membangun hubungan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Habib Ali Habsyi, "Dza jama' la syak tughfar buh jami'udz dzunub." Ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi, segala dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat taufik insyaallah. Kemudian Allah mewahyukan kepada tanah pada saat itu, bumi diwahyukan untuk yang tempat maksiat untuk menjauh, yang tempat ingin dituju mendekat. Itu saking mulianya. Belum melakukan ketaatan, baru taubat dengan taubat yang nasuha, maka tempat maksiat yang dulunya dia tinggal antaba'adi, untuk menjauh, ini untuk mendekat. Ketika diukur, subhanallah, udah dekat dengan tempat-tempat orang yang ahli ibadah, sehingga diambil oleh malaikatur rahmah karena dia telah dekat dengan kampung yang mayoritas orang melakukan ibadah di tempat tersebut. Nah, apakan lagi nih, maka dari karenanya sering ulun sampaikan, sebuah nikmat ketika kita tinggal di lingkungan orang yang mayoritasnya ibadah, tapi lebih nikmat lagi ketika kita ikut ibadah dengan mereka. Bukan sesuatu yang sial ketika kita tidak berada di tempat orang yang mayoritasnya ibadah, tapi sial yang sebenarnya ketika engkau telah ditempatkan di lingkungan orang yang ramai melakukan ibadah, tapi engkau tidak ikut bersama mereka melakukan ibadah. Itu sial yang sebenarnya. Bukan sesuatu yang sial engkau tidak bertemu dengan para salihin, para ulama, para atqiya, para aulia, tapi sial di atas sial ketika engkau dipertemukan dengan mereka tapi engkau tidak mengambil ilmu keberkahan, serta engkau tidak diberikan adab ketika berjumpa dengan mereka. Itu yang sial sebenarnya. La ilaha illallah. Dari karenanya nih kita akan menyambut mawasimil khairat, afdalu ayyamid dunya,
hari dunia yang paling afdal adalah hari yang akan kita sambut bersama. Hari apa itu? 10 pertama bulan Dzulhijjah yang akan kita sambut bersama. Afdalu ayyamid dunya, disebutkan afdalu ayyamid dunya. Hari dunia, hari-hari dunia yang paling afdal adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bulan agung, hari yang mulia, hari yang suci, hari yang istimewa, sampai Allah bersumpah dengannya, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fihal fasad. Ketika fa'aktharu fihal fasad, apa yang terjadi? Fasabba 'alaihim rabbuka sauta azab. Ketika banyak kemaksiatan, kerusakan yang telah dilakukan oleh mereka, fasabba 'alaihim rabbuka sauta azab. Inna rabbaka labil fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Kalau udah diberi nikmat, dia menganggap dialah orang yang mulia. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau udah rizkinya udah mulai macet, dia menganggap saya udah dihinakan oleh Allah. Dia mengukur tolak kemuliaan itu dari segi materi, padahal itu tolak ukur yang keliru. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil ta'kuluna at-turasa aklan lamma tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin. Baru tahu waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika sudah diperlihatkan jahanam, orang-orang yang zalim, mereka mengingat, ya Allah, kenapa dulu saya lakukan ini itu. Orang-orang yang membantu semua a'wanud zalamah, pembantu-pembantu orang zalim, dia mengingat masa-masanya di dunia, tapi Allah bilang apa? Anna lahu dzikra. Tidak ada gunanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ternyata dia mengatakan ya laitani, alangkah celakanya aku. Kenapa? Karena aku tidak berbekal untuk kehidupanku. Ternyata kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Mudahan jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang zalim atau penolong orang yang zalim. Jangan. Dari dulu penolong orang-orang yang baik ada. Dari dulu orang yang berada di belakang barisan orang-orang yang baik itu ada. Dan dari dulu juga ada orang yang berada di belakang orang-orang yang zalim ada. Hati-hati. Apalagi kita di akhir zaman. Hati-hati. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Hati-hati. Yang dimaksud dengan walayalin ashr, malam-malam 10, yaitu adalah malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau menurut kalender tuh ya besok malam mungkin masuknya. Kalau menurut kalender, kan kalender Lebaran Idul Adha hari apa? Senin bang, tahu pulang. Kita nih kada denang anunya juga, kada denang tatapnya juga.
jadi hatib gen kada kawa tetap juga. Bisa digeser orang salah-salah bujuran udah bergaya. Tapi kawa percaya juga akak itu pang sudah berceramah gitu bisa diganti orang mungkin ada mampu mau ganti aja gurunya aja kada pas sama kita. Pokoknya mencari penceramah nang pas lawan ampun acara, apalagi musimnya nenek bah. Mun kada pas geser buhannya ada kisah tuh pak. Bah ketat juga mah dari karenanya menyampaikan suatu mau'izatul hasanah bukan untuk dibenarkan oleh para pendengar tapi untuk dibenarkan oleh Allah. Ya, ada Bapak. Itu cobaan bujur tuh, bujuran. Pian kada jadi guru berceramah aja. Padahal banyak yang ditolak sudah. Pian kada jadi guru aja. Bah, Jasidin. Iya kah? Kenapa? Ada mun kita membatalkan orang ada mungkin asa kada purun membatalkan orang, tapi orang purun pada tikar kacamata purun pada tikar. Ini mun ada contoh aja pang, contoh aja biasanya jadi guru aja. Iya kah? Kenapa kada tahu juga aja panitia aja kada jadi tarelai. Maka sudah banyak yang ditolak lah guru, banyak banget sudah nang ditolak. Gesan ikam neja kenapa garang jadi gesan kami aja. Kita bukan masalah apa-apanya tapi janjinya kita pandar tuha mbah pandar bedahi maulah ada pandar bedahi. Kalaunya sudah nang membatalkan integritasnya itu dipertanyakan ada apa itu sampai Isya belum lagi kisah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada apa kita talawas malam ini kada apa sudah malam Jumat semalam Isya ampihan kita sudah kelola jadi malam ini angsulannya kayak itu nah ada apa juga mbah buhan maulid kadang-kadang mampir ada cucuk ganti orang juga ganti maulidannya kapan jangan ayo biar kapan jangan maulid korinya kan bisa diganti orang juga ganti aja korinya ganti-ganti terus pokoknya sudah munnya ini nang berbicara kip aja nang berataan sudah wah ini ada nah taulah ini apa nah ada kawai sabar berdatang kan bisa kada jadi mau kada dihancapi pian bujuran toh sudah beikat sudah bertukar cincin sudah. Nah makanya jurun apa tunangan itu kada mahalalakan nang haram kalau pina disalip kawan sudah bertunangan sudah beikat sudah beikat janji sudah bertantangan materai 10.000 sekalinya nangaran alamun mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun nangaran alam nih berubah-ubah ada kawa harau sekalinya punai jauh bana lawan sorong ayo kada apa-apa apalah daya sudah tahu jalannya miskin jalannya licin gitu nah kada kawa sabar sudah padahal beikatan sudah kena imbah hari raya haji benikahan harau tetamu nang bos batu nang apa untuk kuburan harau tekipai kamu bujuran toh ngalihai ada kepentingan pribadi kamu aja ada pulang nang membumbui dihiga mengompori bapak kemon gitu inya begawi serabotan kada menentu sebulan berapa baik yang nyata 5 juta nak ikam nang kada tamakan aja dibarinya sudah ke rekening belum lagi nang lain-lainnya ikam nyaman pulang hidup mah ini kompornya ini bilang nang berapa kilo kah